Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa yang bisa dibantu? Ini Bu, ada tugas kembali lagi nih Bu, tentang sosialisasi, konsultasi tentang program yang kami sudah buat, yang sudah kami rencanakan. Nah, untuk program yang saya sudah susun itu terkait dengan Pekan Pentas Literasi. Oke. Terus apa yang bisa saya bantu? Nah, ini Bu, kita disarankan ini buat tugasnya dalam bentuk wawancara dengan KS. Nah, terkait dengan bagaimana program mensosialisasikan program itu kepada kepala sekolah, yang harapannya ke depannya program ini bisa berjalan di sekolah. Jadi saya sangat mengapresiasi kalau memang ada program seperti itu. Saya mendukung sepanjang program-program itu bisa menggerakkan teman-teman. Insya Allah, Bu. Apalagi Pekan Pentas Literasi saya rasa sangat bagus karena ini juga nanti kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya anak-anak seperti baca puisi itu bisa dipentaskan, ya kan? Atau anak-anak bisa membuat puisi bukan hanya saja dalam bentuk buku, ya kan? Kan yang ada selama ini anak-anak membuat puisi baru dibukukan menjadi antologi puisi. Tetapi lebih kepada anak-anak membuat puisi, kemudian tampil, ya kan? Tampil dan otomatis ini jiwa percaya dirinya itu bisa dimaksimalkan. Dia menyuarakan itu apa yang dia sudah buat. Saya sangat mendukung. Silakan. Sekali Bu. Jadi ini itulah sebenarnya kenapa saya ambil Pekan Pentas Literasi ini karena memang di sekolah kita ini kan sebenarnya kegiatan literasi itu sudah berjalan, sudah terjadwal malah kita di sekolah itu setiap pekan, kemudian setiap hari juga dalam satu minggu kan ada 3 kali jadwal literasi di kelas bersama di kelas. Nah, kegiatan-kegiatan ini kenapa saya harus saya ambil? Nah, selama ini kita tidak punya wadah. Bagaimana anak-anak setelah membuat puisi tidak punya wadah untuk bagaimana mengekspresikan apa yang dia sudah tulis. Nah, selama ini tadi seperti yang Ibu katakan, hanya membuat, kemudian kita bukukan, dicetak, tanpa, seperti apa sih anak-anak dia menyuarakan yang dia sudah buat. Jadi lagi memupuk percaya diri, semangatnya. Kemudian dia bisa tampilkan bahwa inilah saya dengan karya saya. Sebenarnya seperti itu. Jadi, Pekan Literasi ini semacam wadah saja untuk anak-anak, bagaimana membiasakan anak untuk tampil, bagaimana dia sebagai memacu jiwa kepemimpinannya dia. Dan kalau perlu nanti ke depan bukan hanya anak-anak, guru pun sebenarnya bisa boleh. Ibaratnya setelah nanti ini terlaksana kegiatannya, bukan hanya anak-anaknya yang bisa tampil, gurunya juga bisa tampil. Kan tidak tertutup kemungkinan ada guru-guru yang malu-malu punya karya sebenarnya terkait dengan cerpen, terkait dengan baca puisi, membuat puisi, tetapi tidak percaya diri untuk kemudian tampil. Dan saya lihat memang anak-anak kita luar biasa karena kayak storytelling itu luar biasa itu. Ada malah anak masih kelas 7 dia cara menyampaikan itu kan selalu luar biasa sekali. Ini memang yang coba kita gali supaya kedepannya bisa kita lebih push lagi nih lebih kepada anak-anak itu bisa lebih percaya diri, tampil tampil maksimal, jangan hanya sebatas contoh kemarinnya kita kan tidak pernah sangka walaupun targetnya ada untuk menjadi juara, ternyata kan kita bisa lihat bahwa ternyata anak-anak tanpa bosan-bosannya kita ikutkan baca puisi kan kita bisa lihat. Kemarin itu kan berkali-kali nih anak ikut lomba ini, tapi alhamdulillah kemarin sudah bisa dapat naik podium dia, luar biasa sekali kita namanya. Jadi itu memang Bu yang saya coba angkat. Kenapa? Karena mungkin banyak sih program-program lain. Kalau yang lalu-lalu teman-teman itu ada masih heboh-hebohnya Canva, tapi kan sekarang Canva sudah bukan hal yang baru lagi. Sudah banyak yang tahu. Nah, sekarang ini bagaimana kita mencari, kita sumber daya yang kita di sekolah sudah bagus, sudah banyak. Apalagi terkait dengan literasi, saya kira guru-guru bahasa Indonesia luar biasa sekali. Dan pastinya kan kalau seperti itu memberikan kesempatan kepada anak. Karena kita tahu bahwa sebenarnya anak-anak itu mungkin punya potensi tapi kurang diberikan kesempatan. Wadah Pekan Pentas Literasi ini kan merupakan satu wadah sehingga anak-anak itu bisa
tampil, ya, bisa mengekspresikan bahwa ternyata dia bisa. Jangan ya, selama ini yang kita kenal juga cuma ya, satu dua orang, saja, ya, satu dua orang, tetapi ternyata bisa kita berdayakan, maksimalkan lebih lagi. Nah, nanti untuk kegiatan-kegiatannya ini Bu, artinya kegiatan ekskul kita kan memang sudah berjalan, mulai dari puisi, kemudian storytelling dan sebagainya. Nah, itulah cerpen. Nah, nanti cerpennya itu dibuat dalam bentuk pementasannya, dia cerita dengan temannya dalam bentuk apa itu. Iya, bisa juga drama. Drama ya, dia dari cerpennya itu dia dramakan. Bisa, bisa. Tetapi dibuat dulu skenarionya kan, ya. Nah, kalau ada cerita sama dengan yang kita bisa lihat itu novel-novel yang ada, novel-novel yang ada kemudian kan dibuatkan skenarionya, kemudian jadi sinetron, jadi film, ya seperti itu. Cuman ya itu ada dalam skala yang tidak pokoknya skalanya artinya bolehlah bermimpi, tetapi ya yang bisa kita lakukan dulu. Ya. Jadi artinya begini Bu, jadi ini kita di kegiatan ini kita bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada, utamanya guru-guru yang sudah siap pakai dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi bilang harus kita cari pelatih yang harus membutuhkan lagi dana. Kita tidak bicara dana di sini, tapi kita bagaimana memanfaatkan aset di sekolah. Nah, itu yang bisa kita atur supaya kegiatan bisa berjalan tanpa harus memikirkan lagi, oh ini harus biaya sekian lagi biaya gitu. Iya, betul. Karena memang kita punya aset, kita punya gurunya ada, terus siswanya ada, kemudian sarana prasarana ada. Dan jangan lupa kelas sekolah sangat mendukung. Alhamdulillah Bu. Jadi itu memang apa namanya ya, saya bersyukur sekali Bu karena dari awal ya Ibu sangat luar biasa sekali dukungan ini. Jadi ya apa yang tidak terbebani lah, artinya mungkin ada sekolah-sekolah yang konsultasi saja harus minta jadwal. Itu kan alhamdulillah saya bilang Ibu KSK itu saya bilang ya yang penting ada waktu ya silakan dan saya bilang ya alhamdulillah saya dapat dukungan penuh, jadi artinya prinsipnya saya bagaimana memudahkan. Pokoknya bagaimana memudahkan, bagaimana kita mensupport, bagaimana kita memotivasi. Yang jelas bahwa guru penggerak itu kan dia adalah nanti kedepannya itu menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana bisa menggerakkan teman-teman. Nah, menggerakkan teman-teman itu kan juga butuh strategi, ya kan, butuh support dari kepala sekolah ya. Jadi saya sangat mendukung. Saya sangat Bu kalau begitu. Iya. Ya syukur sekali Bu kalau begitu. Ini tinggal bagaimana nanti kita bungkus kegiatannya. Mudah-mudahan sukses kegiatannya yang memang sudah direncanakan. Cuma pesan saya sebelum berkegiatan ya kita harus mensosialisasikan dulu dengan teman-teman. Paling tidak teman-teman tahu bahwa ternyata ada kegiatan seperti ini. Nah, pasti kalau teman-teman sudah pada tahu pasti sangat membantu teman-teman. Betul sekali Bu. Jadi ini kan kegiatannya ini kita harus mulai dari pimpinan dulu ya. Kalau misalnya pimpinan sudah sudah siapkan waktu, nanti setelah itu baru kita sosialisasi minimal perwakilan ketua kelas, OSIS, kemudian nanti saya akan panggil perwakilan dari masing-masing wali kelas. Karena ini akan bersentuhan langsung dengan siswa, nanti kan wali kelas ya sebagai pembimbingnya di lapangan seperti itu. Tapi artinya kita mulai dulu dari pimpinan karena segala sesuatunya restu pimpinan itu yang harus kita mulai seperti itu. Silakan. Selamat beraktivitas, selamat melaksanakan program kerjanya yang sudah. Mudah-mudahan bisa berjalan. Ini semacam RTL mungkin ya, rencana tinggal lanjut ke depannya apa yang kita buat. Dan ini akan menjadi suatu laporan. Kalau sudah menjadi suatu laporan, berarti itu adalah suatu praktik baik. Praktik baik, Oke, silakan. Saya sangat mendukung. Oke Bu, terima kasih waktunya. Terima kasih Kike, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Hari ini perkenalkan saya Pak Saprin akan melakukan sosialisasi tentang program yang menjadi tugas saya di Guru Penggerak, yaitu terkait dengan program yang akan kita buat nanti ke depannya. Nah, untuk program yang saya buat, yaitu saya mengambil tema tentang Pekan Pentas Literasi atau biasa kita singkat dengan PPL. Nah, anak-anak sekalian di sekolah kita, kegiatan literasi ini sudah berjalan dengan baik,
di mana setiap minggu itu kita ada jadwal literasi bersama dengan wali kelas di jam pertama atau bersama dengan guru mata pelajaran di jam pertama. Nah, tujuan Pekan Pentas Literasi ini adalah kegiatan kokurikuler. Nantinya ke depannya apa yang kita sudah buat selama ini, mungkin kalian pernah ada yang buat puisi. Pernah tak? Nah, selama ini puisi itu kita hanya bukukan, dibuat kita buat puisi, kemudian kita cetak dalam bentuk buku, kemudian kita simpan di perpustakaan atau bisa kita miliki sendiri. Nah, untuk kegiatan Pekan Pentas Literasi ini, nanti kalian akan, setelah membuat puisi, kalian akan dibuatkan semacam pentas setiap minggu untuk mementaskan hasil karya kalian. Hasil karyanya itu bisa berupa puisi, bisa berupa apalagi yang biasa kalian disuruh, cerpen, bisa buat dalam bentuk storytelling dan sebagainya. Ini hasil tergantung kelasnya, kalian mau pakai apa ke depannya. Nah, di samping ditulis juga akan ditampilkan ini kegiatannya nanti. Nah, tujuannya adalah apa? Supaya kalian dilatih bagaimana menyuarakan hasil karya kalian itu. Itu tujuannya. Nah, ini akan dilaksanakan setiap 1 kali seminggu. Nanti ke depannya kita akan rencanakan seperti itu. Seperti yang tadi kita laksanakan di lapangan itu setiap hari Kamis. Tadi kita sudah mulai sebenarnya itu dengan mementaskan. Kemarin ada storytelling, kemudian ada juga puisi. Itu semua bagian-bagian dari kegiatan pentas literasi. Nah, untuk ringkasan pelaksanaannya ini, kegiatan PPL dilaksanakan per pekan di luar jam pelajaran. Ini di luar rencanakan itu nanti setiap hari Jumat sore kita ada kegiatan ekstrakurikuler. Nanti di situ juga kita akan selip kegiatan pentas pekan literasi. Nah, ini kegiatannya hanya butuh 30-60 menit. Gitu. Kemudian jenis literasi yang akan dipentaskan sesuai dengan kesepakatan kelas dan juga kolaborasi dengan guru pendamping. Guru pendampingnya itu adalah wali kelas. Gitu. Kemudian kelas yang mendapat giliran tampil diberikan kebebasan untuk menampilkan jenis kegiatan literasi yang akan ditampilkan. Nah, tadi bisa puisi, bisa cerpen, bisa storytelling, pidato, atau tidak mengkaji buku seperti tadi. Nah, itu bagian-bagian dari kegiatan literasi. Kemudian selain itu, setiap kelas siswa diberikan kebebasan menentukan tema literasi yang ditampilkan dengan tidak menyinggung isu SARA dan bullying. Nah, ini yang dihindari. Yang berikutnya, kelas yang belum tampil boleh mengadopsi ide dari kelas yang sudah tampil atau berkreasi menampilkan hal yang baru. Tadi misalnya ada yang hobi storytelling. Bisa juga kelas lain bisa storytelling juga. Bisa juga puisi seperti itu ya. Nah, kemudian sekolah dapat memberikan apresiasi bagi kelas dengan pentas terbaik menyesuaikan dengan anggaran sekolah. Nah, ini kembali lagi di anggaran sekolah. Kalau misalnya nanti kita buat dalam bentuk pentasnya itu kita ambil juara 1, 2, 3, maka itu membutuhkan dana lagi dari sekolah. Tapi ini kita usahakan minimal, tidak usah dulu kita bicarakan dana, tapi bagaimana kita kalian dilatih untuk bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana kita tampil di depan umum, itu yang paling penting dulu. Nah, kemudian alasan saya memilih program ini adalah tujuannya itu meningkatkan kemampuan literasi murid sesuai dengan program pemerintah, yaitu Gerakan Literasi Nasional. Nah, ini yang Yang berikutnya, memfasilitasi murid mengembangkan kemampuan literasinya dengan berbagai metode. Nah, tadi berbagai metodenya bisa apa tadi? Puisi, apalagi? Storytelling, apalagi? Pidato, cerpen, itu. Bedah buku, itu macam-macam kegiatan literasi nanti yang akan kita gunakan atau kita tampilkan di kegiatan pentas pekan literasi ini. Nah, itu tadi yang program yang saya pilih. Mudah-mudahan nanti ke depannya program ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini bisa mengasah bagaimana anak-anak itu jiwa kepemimpinannya akan muncul. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin tentang program ini? Jelas? Atau mungkin ada waktunya kapan mungkin atau apa? Waktunya itu insya Allah nanti setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat sore. Nah, kalau misalnya ada waktu di pagi hari, seperti tadi bisa kita pakai. Misalnya yang tampil hanya 2 orang atau 3 orang, bisa kita ambil di pagi hari. Tergantung nanti kondisinya di lapangan seperti apa. Ada lagi? Mungkin, Pak, kalau pakaiannya seperti apa? Pakaiannya? Nah, kalau pakaiannya mungkin kalau di pagi hari tetap pakaian sekolah. Di sore hari bisa, kalau misalnya puisi tentang apa bisa ditambah dengan aksesoris apa. Tapi ini ingat, ini bukan semacam pertandingan yang wah begitu, tidak.
tetapi ini adalah bagaimana mengasah kemampuan kalian untuk menampilkan sesuatu, dan ini tujuannya adalah membuat rasa percaya diri kalian untuk tampil di depan umum. Ada lagi? Ya? Waktunya itu setiap Jumat sore. Setiap jam ya 15.30 lah. Tapi itu jadwal. Tapi kan bisa kita misalnya minggu ini yang tampil kelas 7, misalnya kelas 97. Yang tampil hanya 3 orang, ya cukup. Kalau 3 orang kan bisa di pagi hari pada apel pagi. Tidak perlu lagi kita ambil di sore hari. Oke, cukup? Iya, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Desira dari kelas 84 akan membacakan sebuah cerita Pintu Waktu. Nama penulis Nia Maharani, penerbit Erlangga Forsyth, tahun 2006. Buku ini menceritakan tentang dalam sebuah kota Kilmarnock terdapat rumah di pesisir Inggris yang bernama Argo Manor. Rumah tersebut mempunyai pintu rahasia yang menyembunyikan sebuah misteri yang tak terbayangkan, bahaya yang tak terhindarkan, dan kejutan yang tak terduga. Suatu hari, ketika Jason dan Julia, sepasang anak kembar berusia 11 tahun, pindah ke Argo Manor bersama keluarga mereka. Pintu tersebut masih menjadi rahasia yang terkunci dan tersembunyi di belakang sebuah lemari tua. Dan teman mereka, Rick, akan segera mengetahui apa yang tersembunyi di balik pintu itu. Pendapat saya tentang buku tersebut. Buku tersebut sangat menarik karena banyak hal-hal yang tak terduga dan juga membuat pembaca semakin penasaran di balik pintu rahasia itu. Dan juga pembaca dapat merasakan sensasi tegang dan marah serta memiliki banyak motivasi yang kita dapat. Buku ini juga semakin menarik karena memiliki cerita tentang berpetualang dan penuh misteri sehingga membuat pembaca tidak merasa bosan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Adin dari kelas 84. Saya akan membacakan jurnal membaca saya. Hari garing tanggal 13 November 2023. Nama Adeline Laila, kelas 84. Nama penulis editor Edith Natasha dan Indrati Hapsari. Ilustrasi Gabriel Diaz. Judul buku Cerita Rakyat Nusantara. Penerbit Erlangga tahun 2018. Buku tersebut bercerita berbagai macam cerita rakyat Nusantara, mulai dari asal-usul Gunung Merapi, Kalarau dan asal-usul Gerhana, Kutukan Raja Pulau Mintin, Pak Lebay, Yang Malam, Si Bicit, dan Tombok Baru Pinkin. Saya mengambil cerita tentang Kutukan Raja Pulau Mintin. Cerita tersebut menceritakan sebuah kerajaan di Pulau Mintin yang terletak di daerah Kahayan Hilir di Kalimantan Tengah. Kerajaan Pulau Mintin tersebut merupakan wilayah yang sangat tentram dan makmur pada masanya. Rajanya pun terkenal sangat arif dan bijaksana. Hal tersebut membuat penduduk dari
Namun, usaha tak berhasil membawa kesembuhan. Hingga pada akhirnya, sang permaisuri meninggal dunia. Raja merasa amat terpukul. Dia berusaha menjadi sosok pemurung. Dia berubah menjadi sosok pemurung dan selalu tampak sedih. Kondisi tersebut membuat sang raja kesulitan untuk memerintah kerajaannya dengan baik. Agar bisa memerintah kerajaannya lagi dengan baik, dia memutuskan bahwa dia harus pergi berlayar sementara waktu untuk menghibur hatinya dan meningkatkan ilmu. Pada saat sebelum raja berlayar, dia berpesan kepada kedua putranya untuk mengambil alih pemerintah kerajaan sementara waktu. Raja pun pergi dengan harapan kedua putranya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, setelah menguasai pemerintahnya, muncullah sifat asli dari kedua putra raja tersebut. Naga, anak sulung raja yang senang melakukan hal-hal buruk, dan buaya, anak bungsu raja yang selalu berbuat baik. Buaya yang kehilangan kesabaran atas tingkah buruk naga, pergi menghampiri naga, lalu menegurnya, dan mengingatkan janji mereka pada sang raja. Namun naga tidak terima diperlakukan seperti itu, dan terjadilah adu mulut yang berakhir mereka menyelesaikan masalah dengan pertempuran. Saat pertempuran berlangsung, raja secara tiba-tiba datang. Raja sangat marah melihat pertempuran kedua putranya. Pada saat itu juga raja mengutuk kedua putranya. Buaya dikutuk menjadi buaya yang sebenarnya, hidup di dalam air dan menetap di daerah itu untuk menjaga pulau miskin karena kesalahannya sedikit. Dan naga dikutuk menjadi naga sebenarnya yang tinggal di sepanjang sungai Kapuas dan harus menjaga sungai Kapuas agar tidak ditumbuhi cendawan bantimu. Dalam sekejap, kedua putra mahkota itu berubah wujud setelah raja mengucapkan kata-katanya itu. Demikianlah nasib kedua putra mahkota yang lupa diri itu. Menurut saya, cerita tersebut sangat seru, mudah dipahami, dan memiliki alur yang seru sehingga dapat menarik perhatian orang-orang agar membacanya. Untuk cerita yang berasal dari masyarakat dahulu dan berkembang secara luas menjadi warisan budaya dapat dilestarikan hingga generasi berikutnya. And I'm here to perform a story called Batu Menangis. So, let's get to the story. Once upon a time, in a small village in Borneo Island, there lived a mother and a daughter. The daughter was popular among villagers because of her beautiful face, but she has bad behavior. She always spent the time in front of the mirror, admiring her beautiful face. However, the mother still loved her daughter so much. One day, the girl asked her mother to buy her a new gown. The mother refused it because she has no money. But because the mother loved her daughter so much, she finally bought her a new gown. On the way to the market, the girl asked her mother to walk behind because she was embarrassed if people saw them together. Once again, because of her love, the mother obeys the daughter's request. Along the way home, the girl still walked in front of her mother. People passing asked about the woman behind her. The girl answered that she was not her mother, but her servant. The mother kept silent, but inside her deep heart, she prayed to God to punish her daughter. Suddenly, her daughter's legs turned into stone. The daughter realized that it was because she had hurt her mother's feelings. She begged her mother to forgive, but it was too late. Slowly, her body also turned into stone.
So the daughter had become a son, the tears were still seen, which was why the son was called Batu Menangis. Thank you very much for your pay attention. That's all I can say. Thank you. Okay, thank you very much. Valencia Pamandara and I'm from class 9 third. Today I'm gonna tell you all a story about a little girl lost in the woods. Once upon a time, there was a little girl wearing a fruit, going to the woods, carrying a basket of fruit to her grandma. When the girl was going out, she was walking, but she forgot her way to her grandma's house. But then suddenly, she found a little stray of butterfly. Do you all know what butterfly is? No? Okay. As I was saying, the little girl followed this butterfly, this shining butterfly. The butterfly leads the girl to the grandma's house. But when the butterfly saw her grandma's house, the butterfly suddenly disappeared like in the air. You know, disappeared like dust. When she's about to go inside her grandma's house, her grandma was sleeping and she doesn't want to disturb her sleep. So she just gonna put the basket of food in the table and leave the house. That's all from me. That's it.